Di dalam hidup ini adalah wajar bila kita ingin ada hal-hal yang segera berlalu dan kita ingin hal-hal yang tidak segera berlalu. Hal-hal yang kita inginkan segera berlalu biasanya masalah-masalah berat, hal-hal yang buruk, kesulitan-kesulitan atau beban berat yang menindih. Kita ingin itu semua segera berlalu secepat mungkin. Namun hal-hal yang biasanya kita tidak ingin itu berlalu adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang membuat kita bahagia, hal-hal yang memberikan sukacita dan kegembiraan di dalam hidup kita. Begitu pula berkaitan dengan hubungan-hubungan kita. Hubungan dengan orang yang kita sukai atau orang yang kita sayangi atau dengan keluarga yang kita cintai. Kita ingin itu selalu ada dan tidak akan berlalu. Bila itu berlalu tentu saja kita terluka. Perpisahan selalu menyisakan kepedihan, perkabungan dan kesedihan yang mendalam. Dan tentu saja ini juga hal yang wajar, bahwa hubungan-hubungan yang bernilai kita inginkan itu selalu tetap ada. Namun bila kita melihat dunia yang serba fana dan bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa segalanya akan berlalu, itu berarti memberitahu kepada kita hal-hal yang menyenangkan pun itu akan berlalu. Hubungan-hubungan yang penuh kasih sayang pun itu akan berlalu. Tetapi jangan sedih dulu, karena Tuhan akan menggantikan hal-hal yang kita pikir itu menyenangkan. Dia akan gantikan dengan hal yang lebih menyenangkan lagi. Namun pekerjaan rumah buat kita adalah saat-saat ini selagi kita masih diberi kesempatan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan sebuah komunitas yang begitu menerima dan memperhatikan hidup kita. Mari nikmatilah dan isilah hal itu dengan yang baik dan yang indah. Selagi bersama, ayo kita nikmati bersama-sama pula. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab terakhir dalam kitab suci, Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu 21 ayat 3-4 merupakan penghujung dari kitab terakhir di dalam kitab suci kita yang memberitahukan kepada kita tentang janji-janji atau pengharapan masa depan yang merupakan finalitas atau akhir dari sebuah kehidupan kita di dunia ini, dan di ujungnya sana ada sebuah sukacita kemenangan, ada langit dan bumi yang baru, dan ada satu garis bawah yang perlu dikatakan di sini, yaitu segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apa makna dari segala sesuatu yang lama itu telah berlalu? Apakah termasuk kesenangan-kesenangan dan sukacita kita dalam kebersamaan hubungan satu dengan yang lain yang harus berakhir dan penuh dengan kesedihan, karena itu begitu bernilai dan begitu penuh dengan rasa cinta dan kehangatan. Tetapi apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu ini di dalam ayat 3-4 dari Wahyu 21, Tuhan menyinggung mengenai masalah kemah yang berbicara tentang sesuatu yang memang nomaden atau selalu berpindah-pindah. Dan itulah yang menandakan kehidupan kita di dunia ini. Ada perpindahan demi perpindahan, sesuatu yang tidak permanen, sesuatu yang tidak akan abadi, sesuatu yang akan dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemah bukan seperti rumah dengan bangunan yang besar harus dihancurkan. Kemah cukup dipindahkan saja, dan dia akan dibangun lagi di tempat yang baru.
Namun di dalam Wahyu 21 ayat 3 dikatakan ini adalah kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia, dan Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan jadi umat Tuhan dan Tuhan akan jadi Allah mereka. Ini merupakan satu janji bagi setiap kita yang mungkin bertanya-tanya mengapa masa-masa sukacita dan bahagia dalam kebersamaan itu tidak bisa selamanya. Benar, memang tidak akan bisa selamanya karena kita ada di dunia ini juga tidak akan selamanya. Serba fana dan akan sudah selesai pada satu titik di mana Tuhan katakan sudah selesai. Tetapi ada janji Tuhan bahwa ketika kita sudah tidak lagi bersama dengan orang-orang yang kita kasihi atau dengan komunitas yang menerima dan memperhatikan kita, Tuhan masih menyediakan satu pengharapan, yaitu bahwa Dia akan menggantikan hubungan-hubungan yang pernah kita nikmati selama di dunia ini yang kita pikir penuh dengan kasih sayang. Tuhan akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yang jauh penuh kasih sayang, yang jauh lebih berarti, paling baik dan paling indah, tersedia buat kita yang percaya kepada Tuhan. Karenanya kita perlu tahu bahwa akan ada masa bagi kita tidak bersama lagi selama di dunia ini, karena segalanya akan berlalu seperti yang Tuhan katakan. Karena itulah selagi kita masih bisa bersama hari ini, nikmatilah, isilah dengan yang baik dan yang indah, sebelum yang baik dan yang indah itu diganti dengan yang terbaik dan yang terindah. Apakah itu? Sebuah hubungan rohani yang tak dapat terputuskan lagi, hubungan antar orang-orang percaya yang tak dapat terlepas lagi, terkait erat di dalam hubungan rohani yang tidak akan pernah putus, selalu akan penuh dengan cinta kasih yang suci, yang mulia, dan ini menjadikan penghiburan buat kita. Selama kita masih bisa bersama di dunia ini, ayo nikmati dan isi dengan yang baik dan yang indah. Tetapi nanti, setelah kita sudah tidak ada di dunia ini dan sudah tidak bisa bersama-sama lagi seperti yang sekarang ini, Tuhan akan sediakan sesuatu kebersamaan yang berbeda. Kebersamaan yang lain, yaitu kebersamaan yang terbaik dan terindah, melampaui hal-hal yang baik dan hal-hal yang indah yang pernah kita kecap selama di dunia ini. Mari pada saat ini, selagi kita masih bisa bersama, ayo nikmati, ayo isi dengan hal yang baik dan yang indah. Dan kalau sampai akhirnya kebersamaan kita harus berakhir, ingat, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan sesungguhnya tidak ada akhir. Yang ada adalah kekekalan. Apalagi cinta kasih itu adalah sesuatu yang abadi. Karena Allah adalah kasih, cinta kasih-Nya pun adalah abadi, kekal, dan selalu tersedia buat setiap kita. Tuhan tidak pernah akan menghabiskan atau menghilangkan kasih sayang itu di dalam hidup kita dengan sesama manusia. Tapi Tuhan akan menggantinya dengan yang baru seiring dengan Dia menggantikan manusia-manusia yang ada dengan manusia-manusia baru yang diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah semangat membangun hubungan satu dengan yang lain walaupun di dalam keterbatasan. Nikmatilah kebersamaan-kebersamaan yang masih bisa kita nikmati, sekalipun mungkin di dalam segala bentuk pembatasan-pembatasan yang sedang terjadi hari ini. Sebelum waktu itu berlalu, ayo kita gunakan waktu itu agar tidak berlalu dengan sia-sia. Jadikan momen-momen kebersamaan kita menjadi momen yang penuh dengan semangat untuk tetap berbagi kasih satu dengan yang lain. Selamat tetap hidup di dalam kasih dan tetap semangat memulai kembali mengasihi. Amin.